Selamat sore Medan. Selamat sore Medan. Nah gitulah. Iya kita harus semangat. Semoga tetap semangat karena satu hari ini kita diuji oleh cuaca yang begitu menggiurkan untuk tidur. Tidak bangkit dari tempat tidur kita. Dan dari ada yang sampai ya. Kantor juga memilih. Siapa tuh? Kamu nanya. Ya, berjumpa lagi di Selamat Sore Medan. Seperti biasa kita akan mengantarkan 3 berita yang menarik hari ini, kemudian diulas langsung oleh wartawannya di lapangan. Benar sekali. Ada berita apa Joy hari ini? Jadi udah bisa Tribuners lihat di headline-nya. Yang pertama itu tentang tapi kita nggak perkenalan dulu nih Bung Tazli. Orang ini udah kenal sama kita. saya ini belum kenal ya. Belum, ya. Semalam Joy. Ya dengan aku Joy dan rekan aku Tazli. Bang Tazli. Ya, berita pertama hari ini tentang 2 orang pemuda dipukul, disekap, bahkan sempat ditodongkan pistol oleh seorang yang diduga polisi setelah dituduh mencuri handphone. Oke, nggak usah langsung berlama-lama, kita mulai aja ya ini beritanya. Iya. Jadi peristiwa ini terjadi di salah satu tempat penampungan barang bekas atau orang Medan biasanya bilang botot ya. Bukan botot, butut. Butut. Oke, botot. Di kawasan Jalan Menteng 2, Kecamatan Medan Denai pada Selasa 29 November 2022. Nah, korbannya ini berjumlah 2 orang, yaitu Ridwan Simamora dan Suryadi, yang merupakan warga Jalan Rawa, Kecamatan Medan Denai. Iya. Nah, mereka ini menuturkan kan, Bang Tazli dan Tribuners, mereka ini pergi ke tempat penampungan barang bekas agak lain memang, jam 12 malam. Oh. Iya, jam 12 malam. Sebenarnya patut dicurigai juga siapa yang salah kan. Kabarnya mereka mau menjual barang bekas. Nah, mereka ketika sampai nih ke tempat penjualan barang bekas ini milik seseorang bernama Ferdi. Tapi ketika sampai di sana nggak ditemukan nih Pak Ferdinya, nggak tahu di mana. Di mana Pak Ferdi? Nah, kemudian mereka mendapati anaknya sedang tidur. Iya, anaknya sedang tidur. Nah, inisiatif nih mereka berdua, salah satu dari mereka ini untuk membangunkan anaknya karena dibilang sama tetangganya kalau Pak Ferdi itu di dalam. Dibangunkan anaknya kan, bangun kau. Terbangun anaknya. Rupanya pengakuan anaknya, Pak Ferdinya nggak di rumah. Dibilang, bapakku pergi, gitulah mungkin ceritanya kan. Nah, karena tahu orang Pak Ferdinya ini pergi, mereka mau pergi. Tiba-tiba Pak Ferdinya datang nih, Tribuners. Datang Pak Ferdi, ditanya lah kan mau ngapain. Mereka bilang mau jual barang bekas. Oke lah, diladeni nih, udah jam 12 malam. Jam 12 malam diladeni. Ditimbang lah barang bekasnya, dikasih lah rupanya dibayar 4.000. Iya. 4.000 kan. Nah, setelah mereka dapat upah 4.000, selesai nih kan transaksi, 2 orang ini mau pergi nih. Ridwan sama Suryadi mau ke rumah kawannya di daerah-daerah situ juga. Rupanya pas sampai di rumah kawannya ini, Bang, gak ada juga kawannya. Kata bininya lagi narik beca. Tapi aneh juga ya, jam 12 malam Narik beca kan. Masih narik beca. Ya udahlah, mau pergi lah orang ini, tiba-tiba disamperin sama si Ferdi. Dan disitulah kejadiannya. Orang itu dibawa lagi ke tempat bututnya, dibilang, mana HP-ku? Katanya, dituduhlah dia ini mencuri handphone. Anaknya si Ferdi. Itulah. Karena pengakuan si Ferdi ini, handphone itu di-charger di dekat apanya kan? Anaknya benar. Iya. Dan mereka ada kan tadi ceritanya mereka membangunkan anaknya. Itulah. Ternyata sampai mereka itu dituduh kayak gitu ya nggak senang kan, mencari pembelaan, didatangkanlah orang tua korban, disuruh orang tuanya pula lah dia membalikkan HP. Ya nggak terima juga lah korban, katanya orang aku nggak nyuri, katanya kayak gitu. Tiba-tiba datanglah keluarga pelaku. Mereka itu tidak hanya dianiaya tetapi juga disekap, bahkan juga ditodongkan pistol oleh seorang yang diduga polisi dan merupakan adik dari Ferdi. Dibilang, kok nggak ngaku nih, ke pistol ini kutokokkan kepala kau, katanya kayak gitu. Tapi nggak ada barang bukti itu, handphonenya nggak ada gitu. Nah, karena nggak senang, mereka pun melaporkan kasus ini
ke pihak kepolisian. Itu dia ceritanya. Tapi gak enak ya cuman kita ngobrol-ngobrol gini aja. Langsung kita saksikan video berikut ini. Awalnya bang, kami menjual bocor ke tempat penampungan ini. Terus itu sekitar pukul berapaan bang? Itu pukul sekitar mau jam 12 gitu lah. Itu di mana daerahnya? Itu di daerah Menteng 2. Menteng 2. Jadi ada orang yang penampung barang-barang bekas ya? Iya. Lalu? Jadi kami menjual itu, pada saat itu tukang botolnya itu nggak ada. Abang sama siapa? Saya sama teman saya Bang Suryadi. Jadi karena saya tadi nggak ada tukang botol ini, kami panggil lah tukang botol itu kan. Bang. Karena nggak ada. Tukang botol ini namanya siapa? Bang Berdi ini tadi. Jadi karena nggak ada, jadi aku panggil temanku tadi, Sur, coba kau bilangkan sama ibu itu tadi lantaran di depan botol itu ada ibu-ibu gede di situ kan. Coba tanyakan Sur sama ibu-ibu itu, ada juga lah bapak-bapak di situ kan. Mana abang ini, bukan botolnya ini kan, terus jangan di dalam. Jadi aku panggil lagi ke dalam ini kan, di depan pintunya. Di depan pintunya ya? Di depan pintunya. Bang. Jadi karena nggak ada sautan, panggillah teman Sur, aku ambilkan rotan itu, bilang kan, aku ambilkan rotan itu, aku bangunkanlah anaknya ini untuk memanggil bapaknya kan gitu. Anaknya ini pas lagi ngapain? Lagi tidur. Di dekat mana? Di dekat pintu, di sebelah kiri. Sebelah kiri ada jendela. Jendela nggak ada di situ, cercar gitulah bang. Nah, jadi aku bangunin lah bang, aku coloklah dia sampai 3 kali. Pakai rotan? Pakai rotan itu bambu kan 3 kali di depan pintu. Perempuan laki-laki? Laki-laki. Dek, bangun deh, jual botol. Terus bangun dia bang kan, bilang sama bapak, dek, bangun deh, abang jual botol. Mana bapak, abang jual botol, bilang. Terus tidur lagi dia bang kan, ketiga kali, aku bangun nih, aku colok, dek, di situ belakang lah dia. Bapaknya ini Bang Ferdi ini kan, naik kereta. Terus baliklah aku, bang jual botol. Terus ditimbanglah botolku tuh sama dia kan, apa kalian jual? Gembel. Di situ ditimbangnya sekilo. Di situlah dikasihnya uang 4.000. Saya bilang, bang 5.000 bang. Kalau pagi tembaga 90.000 bilang aku kasih. Tapi kalau malam 75.000. Karena malam 4.000. Itu dia videonya. Ternyata sempat ada negosiasi ya. Dikasih 4.000 nggak mau, 5.000 lah katanya kayak gitu. Karena kan abis itu mau foya-foya kan. Habis jualin dengan uang 4.000 itu kan rupanya kena sekap. Nah kita pengen tahu juga nih bagaimana mereka lolos dari penyekapan itu. Kita sudah terhubung dengan reporter kita Alfiansah. Halo Alfiansah. Selamat sore Bang Alfiansyah. Selamat sore. Ya, Fian, lagi di mana nih? Ada paparan apa itu? Ya, lagi di Polrestabes Medan, Bang. Kebetulan ada paparan hasil penggerebekan di Kutalim Baru, Bang, yang dilakukan kemarin, Bang. Bisa dijelaskan Alfiansah terkait kasus penyekapan ini? Tadi kronologinya sudah kami jelaskan secara singkat. Mungkin kita mau tahu nih bagaimana korban bisa lolos dari penyekapan itu. Silakan Alfiansah. Ya, baik Bang Tajli dan juga Joy. Ya, penyekapan tersebut terjadi itu di tanggal 29, di mana 2 orang remaja ini dituduh melakukan mencuri handphone milik pemilik dari tukang butut, di mana sebelumnya mereka ini menjual hasil barang bekas kepada butut ini. Nah setelah itu, setelah dijual ternyata tiba-tiba mereka ini didatangi oleh pemilik butut yang bernama Ferdi maksud saya. Setelah itu si Ridwan ini, yang salah satu korban ini, diajak untuk kembali lagi ke tempat penampungan barang bekas. Nah tiba di sana dia pun tidak mengetahui apa-apa. Di sana dia langsung dipukuli ataupun dianiaya oleh si pelaku yang bernama Ferdi ini. Nah setelah dianiaya dia itu disuruh mengaku untuk
untuk mengaku bahwasanya dia itu mengambil handphone milik dari si Ferdi. Nah setelah itu dia pun disekap di sana. Sementara tidak lama temannya itu datang ke lokasi dan si Ridwan ini meminta agar orang tuanya itu dipanggil ke sana karena sedang bermasalah. Nah ketika itu tak lama orang tuanya itu datang ke sana, namun orang tuanya ini malah membilangkan kepada Ridwan ini agar diminta handphone yang diambilnya itu segera dikembalikan oleh pemiliknya. Namun dia membantah mengambil handphone tersebut dan terjadilah keributan di sana sehingga dia ini ditahan ataupun disekap di sana. Namun sebelum disekap dia mengaku sempat dihajar juga oleh sejumlah orang berjumlah 4 ataupun 5 orang di sana untuk mengaku bahwasanya dia pencuri handphone. Namun dia tetap tidak mengaku dan bersikeras bahwasanya dia itu tidak ada mengambil handphone dari si pemilik butut tersebut. Nah saat itu juga rekannya juga si Suryadi ini sempat ditahan juga oleh mereka dan diminta untuk mengaku. Namun si Suryadi ini sempat ditodongkan pistol oleh salah seorang bernama Noel yang mengaku seorang polisi. Dia si Noel ini mengatakan bahwasanya jika tidak mengaku dia akan memukulkan gagang senjatanya itu ke arah si Suryadi. Namun mereka pun tetap tidak mengaku sehingga mereka itu disekap. Dari kejadiannya itu sekitar jam 12 malam dan mereka ini disekap sampai jam 7 pagi. Ketika itu karena si Ridwan ini sudah tidak tahan lagi, dia pun akhirnya melarikan diri dari sana dan langsung menuju ke rumahnya. Setelah dari rumahnya itu dia melapor ke Kepling. Nah setelah itu langsung melapor ke Polrestabes Medan. Nah menurut keterangan polisi memang saat ini pihak polisian dari Polrestabes Medan sudah menerima laporan dari si korban dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan dan mencari tahu kebenaran dari peristiwa yang dilaporkan oleh si Ridwan ini. Begitu Joy dan Bang Tajli cerita singkatnya. Baik Bang, apakah selama penyekapan ini mereka tetap disiksa Bang? Ya, menurut pengakuan dari si Ridwan ini memang pada saat disekap itu mereka itu sepanjang malam disiksa terus oleh si para pelaku ini yang berjumlah kisaran 4-5 orang ini termasuk si Ferdi pemilik usaha penampungan barang bekas itu. Begitu. Nah, di berita disebutkan bahwasannya pelakunya adalah oknum polisi. Dari mana korban tahu bahwasannya pelaku ini oknum polisi? Dan kemudian apakah pada saat penyiksaan mereka menggunakan seragam atau korban masih mengingat namanya? Ya, kebetulan si Ridwan ini mengenali pemilik dari tempat usaha penampungan barang bekas itu, sehingga dia pun mengetahui dan sempat mengetahui saat itu yang memegang senjata ini merupakan adik dari si Ferdi yang merupakan yang diduga merupakan oknum anggota kepolisian, gitu Bang. Oke, Joy. Baik, berarti apakah sampai sekarang Bang barang buktinya itu sudah ditemukan atau belum? Handphone itu? Ya, untuk handphone tersebut saat ini belum diketahui keberadaannya. Menurut keterangan dari si korban ini, sampai saat ini dia tidak mengetahui karena dia mengaku tidak mengambil handphone tersebut. Namun untuk apakah sudah ditemu atau belum, kita juga belum ketemu dengan si pelaku untuk menanyakan hal tersebut. Baik, berarti memang benar-benar nggak ada barang bukti ya? Korbannya bilang ya nggak ngambil kan karena nggak ada juga barang bukti, tapi nggak tahu kita yang mana yang benar yang mana yang salah. Oke, Alfiansah, silakan dilanjutkan kembali aktivitasnya. Terima kasih laporannya. Selamat sore. Selamat sore Bang Alfiansyah. Selamat sore Joy dan Bang Tajli. Oke, itu dia. Ya wajar sih kalau memang benar-benar ya korbannya ini nggak ngambil handphone, ya keberatan lah disiksa, disekap. Apalagi pelakunya kabarnya oknum polisi. Benar sekali. Aduh. Nah, ini serem-serem. Ada aja yang melibatkan oknum polisi ini ya. Iya, akhir-akhir ini ya 2022 ini ya tersorot sekali. Semoga di tahun depan bersilah yang kayak gini-gini. Capek kali Pak
Sigit itu udah besar kali Kantong ini kantong matanya. matanya kan, nggak tidur dia mikirin anak buahnya yang kurang ajar. Oh iya, di mana-mana ya, oknum-oknum ya berseliweran di mana-mana oknum ini. Oke, kita lanjut ke berita yang kedua, yaitu tentang narkoba nih Bang Tazli ya. Ya. Jadi Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Balai berhasil mengamankan 2 orang yang merupakan pasangan suami istri karena kedapatan menjadi bandar narkotika jenis sabu jaringan internasional. Gak tanggung-tanggung ya, jaringan internasional, Pak Sutri loh. Gimana tuh anaknya? Nah, jadi pelaku ini bernama Henry Purba, masih muda, berusia 23 tahun, dan Kartika Damanik berusia 22 tahun. Pasangan suami istri asal kota Tanjung Balai yang kedapatan menjual narkotika oleh personel Sat Narkoba Polres Tanjung Balai yang melakukan undercover buy. Nah, ternyata mereka ini bukan cuma 2 orang, tetapi juga ada rekannya namanya Alwi Erlangga Panjaitan, di mana mereka ini merupakan anggota dari berinisial U, ketua orang ini ya, ketua berinisial U, di mana si U ini merupakan warga Tanjung Balai tapi lagi menetap di Malaysia. Nah, si Alwi ini didapati dengan barang bukti 3,400 gram, berarti 3,4 kilogram ya, 3,4 kilogram sabu. Jelasnya ketika tersangka tersebut memiliki seorang bos berinisial U, warga Tanjung Balai yang menetap di Malaysia. Mereka ini Bang Tazli digaji sekali transaksi itu bervariasi, mulai dari 2,5 juta sampai 6 juta. Mungkin tergantung berapa banyak kali ya yang dijual. Ya semakin banyak yang dijual, semakin banyak lah yang Nah, kalau digaji. barang bukti yang 500 gram itu dari tersangka yang mana itu? Awalnya sudah menemukan cover buy kepada yang 500 gram itu dari yang Pak Sutri. Nah, Berarti itu sebagai pengembangan ya dari tersangka sebelumnya ya? benar, yang sebelumnya tadi 3.000 sekitar 3 kilo lah ya. Benar. 3.400 gram berarti 3,4 kilogram. Tapi para polisi ini kesusahan untuk menghubungi bos mereka ini, si U ini, karena SIM card yang digunakan itu kan SIM card Malaysia. Oleh karena perbuatan mereka ini, ketiga tersangka dikenai hukuman disangkakan dengan pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara seumur hidup dan hukuman mati. Aduh, ngeri banget ya. Masih muda-mudi 23 tahun, 22 tahun. Dan tadi ada Pak Sutri juga kan. Itu disangkakan dengan hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Oke, untuk lebih jelasnya kita saksikan dulu videonya. Berapa upaya dikasih sama si Alwi untuk mengantarkan? Pada saat ini yang kita rilis adalah jumlah kasusnya 3 kasus narkotika dengan tersangka 5 orang. Jadi informasi yang kami dapatkan untuk barang bukti sabu-sabu seberat hampir 4 kilo ini, 3,9 kilo ini dikendalikan oleh inisial U, warga Tanjung Balai yang berada di Malaysia. Dia menyuruh pasangan suami istri dan juga masnya ini untuk mengirim dan menerima sekaligus menjualkan. Dan dia diberikan gaji atau diberikan upah setiap pengiriman antara 2,5 juta sampai 6 juta rupiah. Untuk mengungkap jaringan ini, kami juga bekerja sama dengan pihak Direktorat Narkoba Polda Sumut, dan kami berdoa, kami berupaya semoga jaringan ini akan cepat terungkap. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia videonya, Bang. Iya, pemaparan dari Kapolres Tanjung Balai. Nah, ini kita belum bisa tanyakan langsung secara jelas dengan reporter kita karena ada kendala teknis tadi, mungkin cuaca. Iya. Ya, jadi kita beralih ke berita ketiga nih, Joy, atau berita terakhir. Ya, berita ketiga ini datang dari
Kota Medan. Ya, Kota Medan ya. Berita yang lagi hangat-hangatnya. Kemudian aku sering baca komentar di medsos. Betul nggak nih Pak Bob berobat pakai KTP? Nggak jelas, nggak dijelaskan kayak mana caranya gitu. Oke. Jadi ya berita ketiga ini seperti yang bilang Bang Tazli tadi, penerapan berobat gratis dengan menggunakan KTP Medan mulai hari ini berlaku di seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah sudah berjalan? Nah, ya, karena itu dia. Warga Medan ini shock, macam nggak mungkin gitu kan. Yang biasa berobat pakai BPJS saja dipersulit. Benar sekali. Apalagi cuma KTP gitu kan. Iya. Nah, apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan rencana wali kota kita? Tapi setelah ditelusuri oleh reporter kita, ternyata ada beberapa rumah sakit yang belum menerapkan program itu. Salah satunya Rumah Sakit Murni Teguh. Benar sekali, yang kita tahu rumah sakit ini termasuk rumah sakit besar di Kota Medan. Nah, tadi disebutkan dari pihak manajemennya bahwasannya pihak rumah sakit itu masih melakukan penyesuaian. Benar sekali, dan berdiskusilah mengenai hal ini ya, tadi humasnya mengatakan. Tapi jangan sedih Tribuners, udah ada kok beberapa rumah sakit yang sudah menerapkan hal ini, seperti Rumah Sakit Pringadi, Mitra Sejati. Nah, itu dia sudah menerapkan sistem yang diberlakukan oleh Wali Kota Medan. Nah, untuk berita lengkapnya kayaknya kita tonton video ini dulu ya, Bang. Ya, sudah berlaku karena memang kita juga sudah sosialisasi ya, sudah disosialisasikan dari BPJS, kita juga sudah mengikuti Zoom semalam. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah jalankan ya, kebetulan pasien kita sudah ada satu baru ini. Nah, ini berlaku untuk yang rawat jalan juga kah, atau UGD juga kah, atau seperti apa Bu? Ya, kalau yang emergensi, ada yang artinya yang emergensi mungkin pas puskesmas mungkin sudah misalnya sudah tutup, kan ada juga yang tutup, ada juga yang kita tangani di sini mungkin hanya observasi saja gitu. Tapi kalau memang harus misalnya harus dirawat setelah diobservasi dan tidak bisa dipulangkan, ya harus nanti dirawat inap lah. Berarti ini semua prosedur gratis ya Bu ya? Iya, gratis. Oke, siap. Nggak ada misalnya paru-paru, misalnya penyakit berat pun sekalipun itu tetap gratis jika menggunakan KTP Kota Medan ya Bu? Iya, menggunakan KTP Medan lah ya, semua istilahnya yang bisa kita tangani di sini ya semua gratis. Oke, itu dia videonya. Tapi keren ya Bung Tas, kalau semisalnya udah diterapkan benar-benar secara merata di Sumatera Utara ini. Iya, ini mungkin menjadi apa ya? Bisa contoh untuk buat kabupaten atau kota yang lain, karena memang masyarakat selama ini mengeluhkan soal pengobatan ini. Iya. Karena kita juga nggak tahu ya kapan sakit ini datang. Betul. Dan seringkali ya kedengaran kayak nggak bisa berobat karena masalah biaya ekonomi dan lain sebagainya. Dan semoga terus lancar, karena ini kan menyangkut persoalan dana. Jangan nanti tiba-tiba dananya membengkak, terakhir yang ada itu ada terutang jadinya kan gitu. Oke, untuk lebih jelasnya kita tanya langsung ke reporter kita, ada Anissa. Halo Anissa, selamat sore. Bang Joy. Selamat sore. Oke Anissa, ini tadi kan kita hari ini Pemko Medan menerapkan pengobatan gratis dengan membawa KTP. Nah, bagaimana antusias dari warga? Apakah terjadi peningkatan pasien atau biasa-biasa saja? Dan kemudian bagaimana kira-kira pasien yang tidak mempunyai KTP padahal dia warga Kota Medan? Silakan Anissa. Sejauh ini Bang, dari pantauan kita di lapangan sejak pagi hingga sore hari ini, bahwa di beberapa rumah sakit sudah menjalankan program tersebut. Hanya saja memang masih ada beberapa rumah sakit yang belum menerapkan program KTP ini. Nah, yang dari pantauan kita tadi seperti Rumah Sakit Royal Prima, Rumah Sakit Pringadi, Rumah Sakit Mitra Sejati, itu sudah menerapkan
terkait penggunaan KTP untuk berobat gratis ini. Namun kalau untuk Rumah Sakit Murni Teguh memang belum menerapkan karena menurutnya masih ada beberapa proses yang harus dirapatkan dengan pihak rumah sakit sendiri, dan sebenarnya untuk penerapan KTP itu menurut Rumah Sakit Murni Teguh itu sudah diterapkan sejak lama. Hanya saja kalau untuk program gratisnya itu yang masih diperbicarakan sama pihak internal mereka, Bang. Nah, dari pantauan kita tadi kalau untuk Rumah Sakit Pringadi sendiri itu sejauh ini sudah banyak yang berobat dengan menggunakan KTP ini. Bahkan menurut kepala humasnya itu sejak pukul 8 pagi tadi itu sudah banyak warga yang mengantre untuk melakukan perobatan di Rumah Sakit Pringadi ini. Nah, kalau untuk di Rumah Sakit Mitra Sejati ini itu masih ada 1 orang karena untuk hari ini kata humasnya masih minim pasien di sana. Nah, namun kalau kita lihat dari pantauan di lapangan ini memang masih banyak warga yang ragu dan bingung terkait program ini. Tapi menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, jika memang ada rumah sakit nantinya yang tidak memberikan ataupun menerapkan KTP gratis di rumah sakit, maka para peserta ini ataupun masyarakat ini bisa langsung menghubungi call center ke 187, Bang. Oke, berarti enggak hanya dibiarkan gitu-gitu aja pasiennya ya. Dan disediakan apa ya, call center 187 ya? Iya, Bang. Ya, bagi Tribuners yang melihat tayangan ini bisa menghubungi itu kalau ada terjadi penolakan ketika ingin berobat ke rumah sakit di Kota Medan. Nah, kemudian termasuk kalau ada warga yang tidak mempunyai KTP tadi, bagaimana solusi dari Pemko Medan? Tadi juga memang kalau untuk warga Medan yang tidak punya KTP itu memang pihak rumah sakit maupun Dinas Kesehatan Kota Medan tidak bisa berbuat apa-apa, Bang. Mereka memang wajib untuk memiliki KTP KTP Kota Medan. Namun warga Medan yang memiliki KTP Medan juga itu harus memastikan NIK-nya itu terdaftar secara online, Bang, karena mereka ini akan mendaftarkan langsung. Jadi tujuannya ada berobat dengan KTP ini untuk mendaftarkan langsung para pasien yang belum punya BPJS. Nah, jika dulu di rumah sakit ini berlaku pembuatan BPJS ini hanya 14 hari, sekarang dalam waktu 3 kali 24 jam. Makanya itu semua warga yang Medan yang mau berobat itu harus mempunyai NIK KTP yang masih aktif dan terdaftar secara online, Bang. Oke. Nah, ini kan BPJS ini sempat juga mau disamaratakan kelasnya. Kemudian di rumah sakit juga kita tahu ada kelas-kelasnya. Nah, bagaimana kalau pasien dengan membawa KTP ini? Apa ada pembagian kelas atau gimana? Baik, jadi kan ini kan ada 3 kategori, Bang. Kalau dari informasi dari Dinas Kesehatan Kota Medan dan pihak BPJS, untuk penerapan KTP ini ada 3 kategori, yakni warga Medan yang tidak memiliki BPJS, warga Medan yang memiliki tunggakan BPJS, dan warga Medan yang dikatakan tidak mampu dan dalam keadaan darurat, Bang. Nah, jadi 3 kategori ini, jika pun nantinya mereka tidak memiliki, misalnya mereka punya BPJS tapi nunggak nih, nah nanti mereka ini akan didaftarkan ke PIB, yaitu mendapat bantuan iuran dari pemerintah. Nah, itulah nanti biaya tunggakan ini tetap tidak nambah ataupun kurang, Bang, tapi tetap wajib dibayar. Hanya saja untuk berobat mereka dapat pelayanan gratis. Nah, misalnya nanti pun BPJS mereka kelas 1. Nanti itu dengan mengikuti program BPJS yang dengan mengikuti program KTP ini, mereka akan mendapatkan pelayanan di kelas 3. Seperti itu, Bang, tidak bisa disamaratakan dengan ketika mereka membayar BPJS sebelum-sebelumnya. Nah, namun apabila mereka nanti sudah mampu membayar, maka itu kan hitungan BPJS itu selama 12 bulan, Bang. Jadi setelah 12 bulan kemudian mereka baru bisa mengakses lagi pelayanan di kelas 1 yang mereka bayar tiap bulannya, Bang. Namun ini tidak berlaku untuk warga yang menerima upah, PNS ataupun ASN yang memang memiliki BPJS, kan karena setiap bulan sudah dipotong, jadi tidak diperlukan, maka itu tidak berlaku untuk mereka, Bang, seperti itu. Oke. Berarti ini menjawab keluhan masyarakat yang selama ini banyak yang nunggak, nggak bisa berobat, akhirnya tertahan di pintu rumah sakit, begitu ya?
Iya Bang. Nah, dengan adanya KTP ini mereka bisa tetap berobat dan tidak ada biaya tambahan ataupun pengurangan tunggakan. Hanya saja mereka harus menjadi ke kelas 3 Bang, bukan di kelas 1 atau kelas 2 yang seperti peserta BPJS mereka. Baik. Nah, kemudian mereka kan membawa KTP. Katanya tadi mau dimasukkan ke peserta PIB. Nah, ini mekanismenya seperti apa? Apakah pasien harus menunggu dulu? Apa bisa langsung perawatan, administrasinya diuruskan atau gimana? Baik, seperti yang dibilang tadi Bang, kalau menurut Kepala Dinas Kesehatan tadi bilang bahwa kalaupun nanti mereka ini tidak memiliki BPJS yang nunggak, itu kan mereka akan mendapatkan PIB. Nah, PIB ini didaftarkan ketika mereka mendaftar masuk rumah sakit nih, mereka harus langsung didaftarkan ke PIB itu Bang. Dan itu bisa digunakan dalam waktu 3 kali 24 jam dan berlakunya Bang. Oke. Cukup cepat ya Bang mekanismenya 3 kali 24 jam. Oke, cukup. Joy. Terima kasih Anissa laporannya. Kita tunggu update berikutnya. Apakah ada lagi rumah sakit yang belum menerapkan KTP, berobat dengan KTP ini? Baik Bang. Selamat sore Anissa. Selamat sore Kak Anissa. Oke. Ya, itu kabar baik untuk warga Kota Medan. Namun itu tidak berlaku untuk karyawan swasta, PNS, TNI dan Polri, karena kita sama-sama tahu bahwasannya biaya BPJS kita udah dipotong dari gaji. Ini hanya untuk mungkin pekerja lepas seperti itu kan. Cukup baik ya diperhatikan sampai sedetail itu ya. Ya, ternyata terobosan dari Pak Wali Kota Bobi Nasution yang kemarin diwacanakannya terwujud. Walaupun masih dalam tahap seperti uji coba. Karena Rumah Sakit Murni Teguh masih ingin melakukan penyesuaian karena ada beberapa yang harus dibicarakan, beberapa hal. Oke, Tribuners, itu tadi 3 berita kita yang mengisi hari ini. Ada berita pertama tadi. Apa, Joy? Ya, berita pertama yaitu tentang penyekapan 2 orang remaja yang dituduh mencuri handphone dan ditodongkan pistol oleh orang yang diduga seorang polisi. Berita kedua yaitu tentang penangkapan bandar narkoba dan ternyata adalah Pak Sutri, tapi bosnya itu di luar negeri, jadi kelasnya itu internasional. Nah, yang ketiga tadi tuh tentang masih ada ternyata rumah sakit yang belum menerapkan berobat gratis menggunakan KTP Kota Medan. Itu dia 3 berita kita hari ini ya Bung Tajli. Dan kemudian kalau ada Tribuners yang pingin nail art atau eyelash bisa ke winart_CLR. Di sana bisa eyelash extension, bisa nail extension, bisa cat rambut. Aduh, keren nih. Joy udah sering merasakannya. Ya, benar sekali, extension. Mantap lah pokoknya. Hairdo juga bisa, cat rambut juga bisa, lengkap sekali. Ya, kunjungi aja Instagramnya, DM Kak, gimana konsultasi, aman itu. Oke. Dan untuk Tribuners nih yang ingin berwisata, pengen cari nih kayaknya di Sumatera Utara enaknya berwisata kemana? Bisa kemana Bung Tajli? Iya, kan kadang kita kan bingung nih, ke situ-situ aja sih, ke situ-situ aja, wisata-wisata yang lama. Nah, kita punya konten-konten baru, explore kuliner, wisata dan tempat semacam tempat nongkrong lah gitu kan, ngopi-ngopi cantik. Ada media sosial kita, ada Instagram, TikTok dan YouTube. Iya bener, YouTube. Tribun Medan Explore. Iya, Instagram, YouTube, TikTok @Tribun Medan Explore, gak pakai ya, langsung X Tribun Medan Explore. Di sana di subscribe, di follow, like, comment, share, biar gak ketinggalan informasi menarik mengenai info-info berwisata. Sambil ngopi awi, sambil pantengin medsos kita. Iya, benar sekali. Kemudian ada berita-berita terupdate kita di medan.tribunnews.com, jangan ketinggalan. Baik, saya Tajli dan rekan saya Joy dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore. Selamat sore Medan.